Shalom. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Matius 8 ayat 27. Matius 8 ayat 27. Beberapa jemaat sudah tahu. Saya ingin pagi ini mengatakan kepada Papa-papa, mama-mama, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, saya mewakili anak-anak ya. Maafkan kami anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ini nada bicaranya kurang halus. Para orang tua cukup sensitif ya. Kalau anak-anak atau cucu perkataannya kurang menyenangkan ya. Bapak Ibu mau memaafkan? Berapa kali harus mengampuni? Salah satunya perkataannya begini. Ini jujur ya. Bapak Ibu, kalau orang menceritakan kekurangan kejelekan kita, jangan marah ya. Kalau mendengar orang mengatakan kejelekan kita, kalau betul ya bertobat, kalau salah ya sudah, anggap aja itu gurauan. Oh enggak kok, kenapa aku harus marah, begitu kan? Nah, saya enggak mengatakan kejelekan orang, ya kekurangan saya sendiri ya. Entah salah atau tidak perkataan saya ini. Bapak Ibu para orang tua menilai sendiri. Ya. Saya, kami 5 bersaudara pernah berkata kepada mama. Ya, sudah pulih mama ini ya. Jalannya sudah lancar ya. Luar biasa. Saya puji mama saya ini rajin. Sama-sama katakan rajin. Mau semua itu rapi, bersih, ya bagus. Tapi di sisi lain kami berkata begini. Satu sisi senang, satu sisi takut lagi gitu ya. Ma, perhatikan baik-baik. Ma, jangan ingin mengerjakan banyak hal, Ma. Waduh, kami takut mama jatuh lagi. Ma, kita sudah menjual mobil, Ma. Nanti kalau mama jatuh lagi bagaimana? Nah, para orang tua, kasar atau enggak ini kata-kata ini? Salah atau benar? Di satu sisi benar, satu sisi waduh, memang sebagai orang tua ya, mama, memang aku disuruh diam terus. Mungkin takut enak ya, tante ya, apa namanya, duduk manis ya, semua dikerjakan anak-anak semua ya. Nah, mungkin takut nggak enak dikatakan gitu ya. Coba kita lihat apa kata firman Tuhan pagi ini. Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Angin dan danau pun taat kepadanya. Perkatakan bersama saya ini. Angin dan danau pun taat kepadanya. 1, 2, 3. Angin dan danau pun taat kepadanya. Jemaat. Angin, danau. Alam semesta tunduk taat kepada Tuhan. Dia Tuhan atas alam semesta ini. Perhatikan baik-baik. Saya hubungkan dengan percakapan kami dan mama. Perhatikan. Ma, nurut toh. Ma, taat sama anak-anak ini. Untuk kebaikan mama. Untuk kebaikan kita. Perhatikan. Mobil sudah kita jual untuk biaya operasi mama. Meskipun sebagian
Besar juga sih jemaat gotong royong, terima kasih. Perhatikan, berapa waktu kemudian, gak lama, Tuhan ngomong sama saya. Modi, perhatikan, kamu bilang apa sama mama? Ma, taat sama anak-anak. Perhatikan, Modi, kamu sudah taat sungguh-sungguh gak sama aku? Gak lama, anak saya Belisia 3 tahun loh. Naik di besi-besi jendela rumah itu loh, teralis besi itu loh. Naik, dikira tempat bermain anak-anak ini. Berkali-kali, Belisia jangan, naik lagi, guyu-guyu, tertawa-tertawa. Belisia jangan, naik lagi. Jadi gak bisa lengah sedikit pun, waduh naik. Mau diingat, kamu dulu masih kecil, sering tidak taat sama papa mama. Sekarang kamu anak-anak berkata kepada mama, Ma, nurut, taat. Sebagian orang berkata, orang tua semakin tua kembali seperti anak-anak. Anak-anak sabar sama orang tua. Orang tua sabar sama anak-anak. Sama-sama ya. Mengapa kita tidak taat? Angin saja taat. Kenapa kita nggak taat? Padahal yang memerintahkan itu, yang memberi firman itu adalah Tuhan atas alam semesta. Matius 8 ayat 27. Heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Dia siapa? Yesus Kristus. Kalau kita lihat di pasal 1, Yesus sudah dinubuatkan ratusan tahun lebih. Yesus keturunan raja. Matius 1 dulu. Sebagian kita ketika baca Matius 1, apa ini dilewati aja nama. Tapi dengan adanya nama-nama itu dahsyat loh, saudara. Sejarah itu luar biasa loh. Matius 1 mulai ayat 1 sampai beberapa ayat kemudian ada 42 keturunan. Ayo jemaat Tuhan, siapa nama papa? Siapa nama engkong, nama kakek? Siapa nama ayahnya kakek? Siapa kakeknya kakek? Matius 1, 42 keturunan. Sejarah menulis. Luar biasa bukan Yesus Kristus? Siapa dia ini? Bintang timur, bintang yang sangat terang. Itu menyorot bayi Yesus yang lahir di kandang hina Bethlehem. Perhatikan baik-baik. Alam semesta tunduk. Dia mau lahir di kandang binatang yang kotor, yang bau. Siapa dia ini? Setan berkata, anak Allah. Perhatikan, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Wow. Setan aja tahu. Siapa dia ini? Yesus yang lebih cinta orang gila yang kerasukan setan. Yesus yang lebih mencintai, lebih menghargai satu orang gila yang kerasukan setan daripada, perhatikan, kira-kira 2000 ekor babi. Oh, langsung otak bisnis kita main ya. 1 kilo babi berapa? 1 ekor babi berapa? 1 ekor babi guling berapa? Sekali seumur hidup
waktu saya pelayanan di Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Jemaat cinta sama pendeta, ya. Dibuatkan babi putar, kriuk, enak. Ya. Pulang dari gereja ini, kita ke restoran yang bayar sendiri. Enggak salah, perkataan kehadiran Yesus Kristus itu penuh kuasa. Alam tunduk, setan tunduk. Karena dia terkenal dengan ketundukannya, ketaatannya. Ya Bapa, itu ya. Jemaat yang sedang menderita, yang banyak nangis hari-hari ini, perhatikan. Yesus teladan kita, guru besar kita, berkata, ya Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Jemaat Tuhan, anak-anak raja, segala raja, kalau kita hari ini sedang menderita, semua seizin Tuhan, supaya engkau memiliki karakter Kristus, karakter iman yang termurnikan itu lebih mahal daripada emas. Berapa ton banyaknya. Iman kita, karakter kita lebih mahal. Markus 1 ayat 27. Ada kata-kata Yesus berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya, mereka taat kepadanya. Loh Pak Pendeta, kok sampai hari ini setan ada? Jahil, ganggu, mencobai kita. Katanya setan tunduk sama Yesus. Apa jawaban kita? Salah satu jawabannya, perhatikan jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita mengalami apa yang Yesus alami. Yesus ribuan tahun lalu ketika di muka bumi ini berkata kepada setan, pergi, pergi, diam, diam. Hari-hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan supaya kita mengalami, menikmati kuasa Tuhan Yesus yang ada dalam kita. Sekarang, hari-hari ini kita yang berkata, setan pergi, engkau tidak berhak. Tubuhku adalah rumah, bait Roh Kudus, bait roh Allah, rumah Allah. Pergi, kita yang ngusir sekarang. Kita lihat Roma 1 ayat 30. Roma 1 ayat 30. Di situ ya manusia-manusia akhir zaman. Nggak cinta Tuhan, nggak hormati Tuhan, nggak percaya Tuhan sungguh-sungguh, nggak nurut. Nah, kayak orang berkata dosa kecil, lama-lama dosa besar, percabulan, perzinahan. Bukan cuma laki perempuan, tapi laki sama laki, perempuan sama perempuan. Terus dosa macam-macam ya. Satu dosa tidak dibereskan akan ada 10 dosa, 20 dosa, 50 dosa. Dan Roma 1 ayat 30 ada kata-kata tidak taat kepada orang tua. Wow. Ketidaktaatan kepada orang tua, ketidaktaatan kepada otoritas yang di atas kita, itu disejajarkan dengan dosa-dosa yang lain. Jangan anggap dosa besar itu, dosa yang perlu dihukum itu cuma hanya merampok, membunuh, berzina. Tapi tidak taat, tidak hormat sama orang tua, itu dosa yang sama yang disejajarkan. Itu ada di Roma pasal 1. Alkitab berkata, kalau kita merasa sudah melakukan
1, 2, 3, 7 hukum Allah. Yang lain jangan diabaikan. Kalau kita melanggar terhadap satu hukum, itu kita melanggar terhadap semua hukum. Nah ini loh jemaat Tuhan. Mengapa kita mau terus di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita butuh Juru Selamat. Tuntutan sorga itu sempurna. Nilainya 100. Harus 199. Tidak bisa masuk. Harus sempurna. Dan itu hanya Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat perhatikan, kita lihat Efesus 6. Efesus pasal 6 ayat 1. Sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sama-sama katakan harus. Harus. Hormatilah ayah ibumu, ayat 2. Ini adalah suatu perintah yang penting. Sama-sama katakan penting. Seperti yang nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang mau berbahagia katakan amin. Hormati, taati orang tuamu. 4. Dan kamu, adil ini. Dan kamu, bapak-bapak, kepala rumah tangga, pemimpin, para imam, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua nurut Tuhan, anak nurut orang tua. Orang tua jadi teladan buat anak-anak. Tuhan tidak kelihatan ya fotonya. Yang kelihatan siapa? Orang tua. Omong kosong kita bilang cinta Tuhan, tapi kita tidak cinta orang tua. Omong kosong kita nurut sama Tuhan, tapi tidak nurut sama orang tua. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya kelihatan marah-marah gak? Pagi-pagi sudah marah-marah. Ada jemaat yang berkata gini, Pak Pendeta, Pak Modi, di rumah saya dimarah-marahin, di tempat kerjaan saya dimarah-marahin sama bos, di gereja Pak Pendeta marah-marahin lagi. Oh, apa itu artinya? Memang proses itu tidak enak ya. Teguran itu tidak enak ya. Yang enak apa? Pujian. Jujur, survei membuktikan yang tidak enak, ujian,
itu yang membuat sari-sari terbaik dalam diri kita itu keluar. Ciri-ciri orang yang beriman sungguh-sungguh itu kuat dalam menghadapi, dalam melewati penderitaan, melewati lembah kekelaman, melewati padang gurun. Sebentar lagi mau sampai ke tanah-tanah perjanjian yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Katakan amin. Sorak-sorai untuk Tuhan. Roma 6 ayat 17. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Sama-sama katakan dahulu. Tetapi sekarang, katakan sama-sama sekarang. Kamu dengan segenap hati. Dari hati ya. Bukan cuma di luar. Bukan munafik. Di luar kayak malaikat, dalam kayak setan. Luar putih kayak kuburan, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Bau busuk. Segenap hati karena sudah ngalami sendiri betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita orang-orang berdosa. Kasihnya sudah terbukti mati di atas kayu salib menebus hidup saya dan saudara. Dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Wow, jemaat yang sehat itu suka diajar, suka dididik, suka didisiplin. Oh, kebanyakan dia, didisiplin. Tidak terus ingin dinina bobokkan. Tidak gampang tersinggung. Pak Pendeta jangan nyinggung-nyinggung saya ya kalau khotbah ya. Oh puji Tuhan disinggung. Berarti Tuhan sayang saudara. Wong saya aja kalau persiapan khotbah saya tersinggung terus kok. Saudara tidak mau tersinggung bagaimana? Maksudnya disinggung itu maksudnya, oh ya Tuhan aku salah. Oh ya, seperti bercermin gitu loh. Tahu kekurangan. Tiap hari. Jemaat, tiap hari baca Alkitab enggak? Jemaat, tiap hari makan minum enggak? Jemaat, tiap hari bernafas enggak? Angin aja taat. Kita mau enggak taat tiap hari baca Alkitab? Enggak sempat Pak, repot. Saya kerja 24 jam aja masih kurang. Oh gitu ya. Ya wis kamu tak gini aja wis, kamu tak buat sakit aja wis, tidur terus supaya kamu baca Alkitab terus ya. Ayo, kalau sakit bilang enggak semput. Enggak semput sampean. Enggak sempat. Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Katakan amin. Semua tidak pandang bulu akan mengalami angin, badai, banjir. Tapi yang membedakan tetap berdiri atau tidak, rubuh atau tidak, itu orang yang melakukan firman atau tidak melakukan.
masih lama. Masih banyak waktu. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Bukan karena niat ganggu saya, enggak. Tolong dibantu kanan kiri. Mungkin enggak bisa. Enggak bisa mengoperasikan handphonenya. Bisa ditunjukkan, minta bantuan. Siap. Matius 6 ayat 9. Apa? Tentang Yesus berkata tentang doa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Saya berhenti, saudara, jalan terus, hebat ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saya berhenti. Jemaat jalan terus. Saya tidak berani loh. Coba perhatikan ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Terus seperti kami juga. Tidak banyak orang yang bisa baca ini loh. Karena tahu tidak bisa melakukan. Kalau ampunilah kami akan kesalahan kami, senang. Tuhan ampuni kami. Mau, senang. Tapi selanjutnya, seperti kami juga mengampuni orang. Seimbang, adil ya. Tuhan ampuni kami, seperti kami juga mengampuni. Mengampuni Sigit, mengampuni David, mengampuni Jackson, Bu Magda, Angel, Bu Ika, Patmadi, Jedija, Budi. Seperti kami mengampuni. Bapak ampuni ya, seperti kami. Jemaat sudah ngampuni belum? Angin aja taat. Mau enggak ngampuni? Dia Bapak yang baik. Dia Bapak yang penuh pengampunan. Masa kita anak-anaknya enggak mau seperti Bapak? Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Hebat loh. Jemaat tangkap ini. Tuhan kasih kita kuasa. Tuhan kasih kita kesempatan. Kita manusia, bukan robot. Kita berhak memilih. Pilih percaya. Ya Tuhan aku percaya. Bukan cuma di mulut. Lakukan. Yesus berkata kepada siapa ini? Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Yesus berkata kepada seorang perwira yang terkenal dengan ketaatannya. Ingat kan perwira pernah berkata kepada Yesus, Yesus, aku seorang bawahan. Nah, yang taat kepada atasan. Aku juga punya bawahan. Aku suruh A, dia lakukan A. Aku suruh B, aku suruh ke tempat C, dia lakukan itu. Wah, dia taat. Punya bawahan yang taat.
Jemaat perhatikan baik-baik. Kita taat, anak cucu kita taat. Apa yang kita tabur kita tuai. Tapi puji Tuhan lebih daripada itu. Anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tabur tuai iya, tapi juga anugerah iya. Kadang apa yang belum kita tabur Tuhan sudah sediakan loh. Luar biasa. C lagi ya Pak Bud, Bapakku yang baik tadi. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Apa yang menjadi penghalang untuk kita untuk taat? Apa yang membuat kita tidak taat? Yesus segala-galanya bagi kita. Kalau kita tidak taat berarti kita masih belum berpikir, belum sungguh-sungguh percaya Yesus segala-galanya. Masih ada yang lebih berharga kayaknya. Masih ada yang lebih kita cintai kayaknya. Langit bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tetap kekal. Cintai firman Tuhan, baca, dengar, lakukan, baca, dengar, lakukan. Firman Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Masalah terbesar umat manusia bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit, bukan saat menghadapi raksasa-raksasa Goliat yang di depan kita. Masalah terbesar manusia bukan ketika dikejar tentara-tentara Mesir, bukan ketika tidak bisa berjalan karena di depan ada lautan yang menghalangi kita. Masalah terbesar umat manusia adalah ketika kita tidak taat sama Tuhan. Tadi kita sempat nyanyi lagu Inilah Yang Kupunya Hati Sebagai Hamba. Tadi malam saya lihat kisah di balik lagu ini. Yang menulis adalah Jonathan Prawira. Kalau nggak salah orang Surabaya. Beliau nggak bisa musik, nggak bisa nyanyi. Tapi beliau
sudah menuliskan 2.600 lagu. Beliau terkenal dengan kerendahan hati, melayani Tuhan dengan tulus, tanpa pamrih, melayani suatu kehormatan, sudah senang, sudah bisa melayani Tuhan. Semua dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku bisa punya ini, bisa punya itu, bisa ini, bisa itu karena Tuhan kok. Lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Meskipun orang tidak menghargai, tidak mengapresiasi aku, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa wis. Hati sebagai hamba. Meskipun aku anak raja, anak Tuhan, aku berharga, aku biji mata Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Tapi aku juga hamba tidak pantas protes. Dia apa-apakan terserah, hamba. Ya kadang hari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya. Tidak dihargai orang, tidak dihormati, tidak diucapin terima kasih. Sudah tidak dikasih apa-apa, nggak terima kasih. Daging kita ini kan, maunya marah. Hamba. Tuhan suruh, sudah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Tidak usah meso, senyum aja, senyum Pepsodent, iklan. Yuk, jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Layaklah kita semua menjadi anak Tuhan yang taat, karena Dia sudah taat sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan mengerti firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam pikiran hati kami, dan mengizinkan firman Tuhan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Semua menjadi jemaat Tuhan yang taat, dengaran akan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan mengalami kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Jemaat Tuhan hanya takut kepada Tuhan, tidak takut kepada masalah, tidak takut kepada kuasa kegelapan. Haleluya. Masalah tunduk dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani, jasmani, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi, Raja segala bangsa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.